Cantik, menarik, dan unik. Begitulah kesan pertama yang muncul ketika melihat pernak-pernik ini. Namun bukan terbuat dari logam atau benda keras lainnya. Gelang, kalung, serta bermacam pernak-pernik ini berbahan dasar kertas bekas pakai. Iya, inilah kerajinan tangan paper jewelry bernama batu gunting kertas. Nah, ini dia kreatornya. Kenalkan, Anna Josephine. Sosok di balik paper jewelry batu gunting kertas. Bermula dari kegemarannya mengumpulkan aksesori, pada Desember 2013 ia memulai kreasinya. Berbekal wawasan desain grafis yang diperolehnya dari kampus, jebolan Master Seni Rupa ITB ini juga semakin mengakrabkan diri dengan kertas. Latar belakangnya itu karena waktu sejak dari kuliah banyak kertas-kertas yang hasil dari kuliah itu yang tidak terpakai lagi. Kemudian saya juga suka gelang, aksesoris. Nah, bagaimana caranya supaya kertas-kertas yang tidak terpakai tapi masih bagus kualitasnya itu dirubah menjadi sesuatu yang saya suka. Pemilihan nama batu gunting kertas untuk karya paper jewelry-nya pun tak sembarangan. Mengedepankan identitas Indonesia serta mengusung semangat permainan menjadi alasannya. Batu gunting kertas saya ambil dari batu gunting kertas karena saya mau meminjam semangat bermain dari anak-anak. Itu kan dari nama permainan, batu gunting kertas. Nah, kemudian saya juga mau mengambilnya itu menggunakan bahasa Indonesia supaya itu identitasnya bahwa ini brand merek Indonesia dari Indonesia. Nah, kemudian selain itu juga batu gunting kertas itu karena kertas yang digunting-gunting kemudian jadi menyerupai batu. Itu jadi mirip-mirip sama produknya. Perhiasan-perhiasan kertas ini memiliki desain dan warna yang unik. Meski terbuat dari kertas, namun jangan salah, perhiasan ini tetap awet untuk dikenakan. Jadi penasaran seperti apa ya membuatnya? Untuk membuat gelang saja misalnya, bahan-bahan yang digunakan cukup sederhana. Bahan utamanya tentu saja kertas bekas. Pertama, kertasnya dipotong menjadi bagian kecil dan panjang seperti ini. Lalu kertas digulung menggunakan tusuk gigi, sehingga terbentuk menjadi manik-manik kecil seperti ini. Makin panjang perhiasan yang diinginkan, maka semakin banyak pula manik-manik yang diperlukan. Nah, supaya perhiasan kertas ini dapat bertahan lama dipakai di luar ruangan, ada tipsnya. Bahan yang diperlukan cukup ini saja. Kuteks atau cat kuku. Caranya, oleskan kuteks ke seluruh area manik. Pastikan seluruh bagian terlapisi dan tunggu hingga mengering. Karena ini kan kita pakai kuteks nih, tapi kalau misalnya selain kuteks, kita bisa pakai bahan apa aja sih buat mewarnain? Buat mewarnainya bisa pakai pensil warna, atau bisa pakai cat air, atau bisa juga pakai cat minyak. Tapi kalau misalnya cat itu atau misalnya pensil warna, setelah dilem atau sebelum dilem? Kalau pakai pensil warna itu biasanya diwarnainnya sebelum digunting. Oh, justru sebelum digunting ya? Sebelum dibentuk menjadi bulat-bulat seperti ini, diwarnai dulu. Waktu yang dibutuhkan untuk membuat aksesori-aksesori unik ini beragam. Untuk gelang yang sederhana saja bisa menghabiskan waktu 2 hingga 3 jam. Sedangkan untuk membuat aksesori dengan model yang sedikit rumit dapat memakan waktu hingga 24 jam. Nah, kalau masalah harga, aksesori ini relatif terjangkau. Rata-rata dijual dari Rp15.000 hingga Rp300.000. Mengandalkan media sosial, paper jewelry batu gunting kertas tak hanya menyasar pasar domestik. Produk-produk unik ini sudah melanglang hingga ke negeri Sakura. Meski tergolong baru, paper jewelry batu gunting kertas sudah memiliki pelanggan setia. Bentuknya yang unik serta mengusung konsep hijau menjadi alasan aksesori kertas ini kerap digemari. Kalau misalnya gantungan kucing, aku sukanya dia bentuknya unik. Sama yang lainnya juga, jadi gelangnya itu si manik-manik kertasnya itu anti air, jadi enak kalau mau dipakai buat outdoor juga. Jadi kita nggak perlu takut dia rusak karena kena hujan atau kena air. Sama kalau brosnya juga
Dia bentuknya bulat. Emang sih maksudnya variasi ininya rata-rata seperti ini. Terus lumayan pas untuk dipakai di kerudung. Menurut aku ini bagus banget ya, soalnya merupakan solusi dari yang isu global warming itu sih. Jadi aku sih pengen berpartisipasi lewat beli-beli bahan-bahan yang dari daur ulang itu buat mengurangi si global warming itu sendiri. Jadi aku senang banget bisa dapat produk ini. Bermodalkan 1 juta rupiah, usaha yang dikembangkan di Jakarta dan Bandung ini kini bisa meraup omset hingga 10 juta rupiah. Pelajaran baru hari ini adalah kertas daur ulang pun bisa diubah menjadi barang yang sifatnya personal dan juga dapat mempercantik penampilan. Siapa bilang barang yang murah dan sederhana tak bisa menjadi sesuatu yang bagus? Francisca Wuri, Alma Silva melaporkan untuk NET.